pada hadas dan najis. Hadas terbagi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil, atau sebaliknya hadas kecil atau ada hadas besar. Hadas kecil tentulah cukup dengan kita berwudu. Ketika seseorang memiliki hadas kecil, cukup ketika kita mau sholat, memegang Al-Quran dengan cara berwudu saja sudah cukup. Lain halnya ketika kita memiliki hadas besar, maka tidak cukup dengan wudu, tetapi mewajibkan kita mandi janabah atau mandi wajib, mandi besar. Mandi juga ada klasifikasinya, ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Jadi tidak setiap kita melakukan mandi tergolong mandi sunnah atau mandi wajib, atau bahkan ada mandi mubah. Kalau mandi mubah kita gerak mandi mubah, ya, biasa-biasa saja mubah. Kalau mandi sunnah salah satu contohnya adalah hari Jumat, kita mau melaksanakan sholat Jumat, mandi dulu, apalagi setelah kita melaksanakan aktivitas yang mungkin mengeluarkan zat sampah. Apa zat sampahnya? Keringat. Bisa saja keringat itu keluar biasanya berdasarkan apa yang dimasukkan ke dalam perut, maka akan mengeluarkan aromatnya. Kalau kita makan yang kurang sedap, maka aroma tersebut biasanya keluar, yang disebut zat sampah atau keringat. Mandi selain mandi hari Jumat yang tergolong mandi sunnah adalah mandi ketika di dua hari raya. Hal ini sudah saya jelaskan semuanya, hanya sekedar evaluasi atau mengingatkan kembali. Mandi di dua hari raya, baik Idul Adha atau Idul Fitri, maka sudah hukumnya. Dan kembali lagi, di antara syarat sah ibadah kita, sholat kita harus suci daripada hadas dan najis. Termasuk hadas kecil, di antaranya adalah air kencing. Walaupun itu najis ya, air kencing najis. Kemudian kalau kentut najis apa hadas? Pak, kalau kentut hadas apa najis? Hadas ya. Nah, tidak semua yang keluar dari kemaluan kita itu sama. Dalam artian sama namanya hadas, tapi bisa jadi hadas besar atau hadas kecil. Ketika seseorang keluar air mani, maka hadas besar, baik disengaja atau tidak. Baik disengaja dikeluarkan atau tidak. Ya kalau tidak, contohnya ya mimpi, itu ada unsur kesengajaan. Kalau disengaja, baik oleh diri sendiri atau mungkin hubungan suami istri. Kemudian ada lagi yang keluar dari kemaluan itu, kan ada tiga Pak. Ada air mani, ada air mani, ada air wadi. Dulu pernah saya sampaikan. Satu air mani, dua air mani, tiga air wadi. Dan tiga, walaupun sama-sama dari kemaluan, tapi nanti beda. Namanya beda. Yang kedua, air mani. Apa itu air mani? Air mani adalah air yang keluar dikarenakan ada rangsangan, terutama di laki-laki misalkan. Kita mungkin pernah merasakan rangsangan itu dari mana? Mungkin sebagai laki-laki yang sudah dewasa, sebagai laki-laki
ketika mata melihat sesuatu yang bisa menimbulkan rangsangan, sebagai manusia yang normal akhirnya timbullah rangsangan. Mohon maaf, misalkan film itu, atau mungkin foto, atau mungkin bisa jadi orang akibat ngintip, apa saja, tidak sampai keluar air mani, tetapi begitu diperiksa bagian celana dalam itu ada cairan yang keluar, tidak banyak, cairannya bening, licin. Nah itulah namanya air mani. Nah bagaimana kalau kita mengalami seperti itu? Baik disebabkan mungkin karena melihatnya itu terangsang, melihat secara langsung, atau melihat foto, atau melihat gambar bergerak, film lah sama. Wajib nggak kita mandi? Nah, kita mesti mengetahui ketika air mani yang keluar wajib mandi, tapi ketika air mani yang keluar ada cairan, tiba-tiba misalkan di celana dalam ada tetesan sedikit saja, tapi menandakan basah, ada yang keluar dari kemaluan kita akibat terangsang. Nah itu tidak wajib mandi, tapi cukup dicuci bagian kemaluan masing-masing ya, kemaluan kita. Nah lalu lanjut kita berwudu. Diusahakan celana yang terkena atau pakaian yang terkena cairan mani tersebut jangan digunakan lagi. Kenapa? Karena derajatnya najis. Ketika kita memakainya untuk sholat atau termasuk salah satu pakaian yang kita kenakan ketika sholat, ada cairan tersebut, maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena sholat kita disertai najis. Ya, najis. Jadi tidak wajib mandi, Pak. Kemudian ada lagi air wadi. Air wadi itu yang mana? Ketika kita mengeluarkan atau buang air kecil. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kaum Adam, hukum khususnya, ketika kita selesai atau menjelang akhir dari buang air kecil kita, biasanya melakukan apa Pak? Dehem ya, bahasanya dehem. Dehemnya itu bukan berarti hanya di sini sampai di mulut tenggorokan, bukan, tapi ditekan ke bagian perut. Jadi yang tadinya klepnya itu agak sedikit tertutup, ditekan dengan udara yang ditekan dari suara ini ke bagian perut, itu langsung terbuka klepnya. Sisanya itulah yang mengiringi buang air kecil kita setelah kencing mau berakhir nih. Itulah namanya air wadi. Air wadi juga sama, najis, ya, najis. Makanya Rasulullah SAW ketika seorang hamba Allah atau umat Nabi melaksanakan kencing, ya, buang air kecil, bagaimana seharusnya Pak posisinya? Jongkok. Apa ada bedanya jongkok dengan berdiri? Jelas. Sebenarnya ya sama-sama mengeluarkan air kencing. Benar, kan berdiri kencing, jongkok juga kencing. Tapi ketika kencingnya berdiri, itu biasanya bagian-bagian saluran dari saluran air kencing itu nanti masih ada tersisa. Sehingga ketika perut kita nunduk, itu nanti akan keluar. Maka ketika kita jongkok, ini udah, nah ditekan, akan ya cepat habis lah gitu ya, cepat keluar. Ini bedanya. Yang kedua, ketika kita jongkok jelas kita mengikuti Nabi, berarti kita juga mendapatkan pahala sunnah dan terhindar daripada apa? Cipratan air kencing ke bagian mungkin celana kita
mungkin sarung kita atau pakaian yang bisa jadi kita gunakan sholat, maka lebih mencegah. Ketika kencing berdiri, mohon maaf, kadang-kadang salah penempatan, salah penataan masjid, tempat kencingnya, tempat kencing yang berdiri. Ya seperti itu, berdiri mungkin ada, tapi seharusnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kenapa? Khawatir tetesan yang sangat lembut mantul ke celana, akhirnya kita merasa bahwa sudah sholat, sudah diawali dengan wudhu yang benar, tapi karena ada percikan air kencing yang lembut tempel di celana kita, akhirnya kita sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena batal sholat kita disertai dengan najis. Jadi air wadi najis, air mazi najis, air mani najis nggak Pak? Suci air mani. Air mani itu suci. Ya nggak mungkin kalau kita terbuat dari apa Pak? Manusia diciptakan oleh Allah. Kalau Nabi Adam dari tanah, kita dari saripati tanah yang membentuk sperma. Nah, sperma nama kitanya ya air mani. Kalau air maninya najis berarti kita pun najis. Makanya kita air mani suci, kita yang suci. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sekalipun tetesan sperma seorang laki-laki bercampur di obat-opumnya atau palionya wanita yang dua-duanya belum menikah, belum terikat akan nikah, artinya jinah dua-duanya. Begitu hasil jinah, perpaduan dua sperma bergabung membentuklah zigot, kemudian akhirnya singkat cerita jadilah embrio atau janin. Kira-kira anaknya ketika lahir suci apa najis? Suci, tetap suci walaupun asal usulnya dari hasil zina. Anaknya suci tetap. Nah itu ya. Jadi bahkan ketika mungkin suatu waktu bisa saja terjadi sebagai manusia normal perihal tentang air mani ini, ketika mungkin saja seseorang selepas hubungan suami istri kemudian beres ada tetesan di mana? Di bagian celana air mani ini. Nah, kemudian celana itu kita pakai, kita gunakan untuk sholat. Sholatnya sah nggak? Ketetesan air mani Pak, sah apa tidak sholatnya? Sah. Bahkan pernah terjadi di zaman Rasul. Siapa? Rasulullah pun sama. Ketika ada tetesan kerak air mani yang sudah mengerak, air mani yang sudah kering, sampai akhirnya dikerik dulu. Dikerik. Kalau memang sampai terlihat gitu kan, terlihat. Nah, kemudian pakailah sholat sarung tersebut atau celana kita, ya nggak masalah. Kalau memang kita yakin hanya air mani, tidak tercampur oleh najis, baik dari air mazi atau air wadi atau tetesan mungkin ada kena kencingnya, itu nggak apa-apa. Air khusus air mani bulan suci, ini suci. Nah, Rasul pun sama, pernah seperti itu, dipakai saja oleh Rasulullah. Bahkan sudah dikerik dulu sama siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sekilas evaluasi saja. Ketika ada air mani, ada air mazi, ada air wadi, apa perbedaannya? Dari segi keluarnya, air mani jelas memiliki perbedaan. Ketika keluar memiliki warna yang putih lebih pekat, kental. Kemudian ketika mengeluarkannya merasakan ya kenikmat
Air mandi, itu air mandi enggak? Tiba-tiba kita misalkan nonton atau mungkin menghayal atau mungkin apalah, ya. Tapi tiba-tiba di dalam kok udah ada, padahal nggak terasa keluarnya. Nah ini warnanya bening. Nah ini air mandi. Tadi air mandi wajib mandi apa tidak? Tidak, cukup dengan dibersihkan terlebih dahulu bagian kelaminnya, kemaluannya, termasuk kalau memang celana yang terkena itu mau dipakai lagi, dibersihkan bagian yang terkenanya, dicuci, ya. Itu seperti itu. Kalau air wadi jelas itu biasanya habis kencing yang mengiringi, sama itu juga. Cuma ada seperti lendir, terakhir dikencing itu seperti lendir. Makanya bisa kita rasakan ketika mungkin bisa pernah mengalami ketika kita mandi, misalkan kencingnya sambil berdiri, padahal udah mandi Pak, banyak gerakan-gerakan udah. Artinya kita udah selesai mandi lah. Ketika kita wudhu agak nunduk, masih posisi pakai anduk misalkan, berasa ada yang keluar lagi. Kenapa? Ya tadi tidak tertekan. Begitu kita tekan, akhirnya dia klepnya terbuka. Nah, ini harus gimana diyakini? Kita cuci lagi tuh, kita bersihkan lalu berwudu. Karena itu hukumnya najis. Ya. Jadi dua-duanya mau najis mau hadas itu menjadi syarat sah sholat kita. Bahkan yang ibadah-ibadah yang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kebersihan lahir khususnya ketika kita mau sholat. Ya, bagian fisik kita termasuk cuci pakaian, cuci tempat, nah, cuci diri terutama, cuci fisik kita. Karena sholat kita ya dengan fisik, bukan hanya sekedar lihat, tapi fisik. Badan kita berdiri, tangan kita mengangkat takbiratul ihram, badan kita nanti ruku, sujud, tidak duduk antara dua sujud, itu kan rukun-rukun di dalam sholat yang mesti dipenuhi oleh apa? Oleh fisik kita, oleh badan kita yang harus kita kerjakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ketika misalkan kita dalam kondisi entah disengaja, yang jelas tidak disengaja. Misalkan Bapak mau sholat subuh nih. Ketika Bapak mau sholat subuh, udah siap, udah wudu, udah pakai sarung, udah rapih lah. Dan bisa saja ketika misalkan di awal sholat teringat, atau baru ingat ketika di tengah-tengah sholat, atau bahkan teringat ketika kita sudah sholat. Misalkan ingatnya tuh baru ingatnya ketika sudah sholat. Ketika sudah sholat contohnya ingatnya gimana? Beres istighfar, astagfirullah. Beres sholat, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terakhir yang ketiga, astagfirullahaladzim. Ingat, ya Allah saya ini sedang junub. Gimana Pak? Sholat kita diulang apa enggak? Ingatnya setelah kita selesai sholat nih bahwa kita junub. Sholatnya diulang lagi enggak? Sholatnya jangan diulang lagi. Kalau diulang pun enggak sah. Sebelum, maka ketika kita baru ingat harusnya langsung ngapain? Mandi junub. Setelah mandi junub baru laksanakan sholat. Jadi ketika ingat, aduh saya lagi junub, ulang lagi sholatnya. Diulang berapa kali pun kalau kita belum mandi junub ya berarti ya enggak sah. Ya jangan terjebak dengan pertanyaannya. Nah, jadi ketika kita ingat, pernah juga saya sampaikan, bukan hanya ketika suami istri berhubungan intim, kemudian intinya sampai puncak atau sampai selesai lah. Ini hanya sekedar silaturahmi saja antara suami istri. Silaturahmi artinya bertemu dua kemaluan, hanya tek gitu doang silaturahmi. Tek doang. Wajib gak mandi? Nah, kalau kita melihat keterangan
dari hadis Nabi, izal taqal khitanani. Tatkala bertemu dua khitan, artinya antara laki-laki dengan perempuan, dua khitan itu dua kemaluan, bertemu nih. Tidak sampai di tafsirannya, cara di situ hanya bertemu saja, tidak sampai keluar, tidak sampai masuk, apalagi keluar, cuman bertemu saja. Wajib ghuslu, wajib mandi adus. Atau itu mau kemarin cuma dikit doang, silaturahmi doang, wajib rugi udah. Pastikan aja lah, ya memang begitu. Nah, ternyata kita belum tahu. Wah, setiap cuman bertemu doang, ketemu doang, ke antal doang, itu tetap wajib mandi adus. Idzal taqal khitanani wajib adus. Jika bertemu dua alat kelamin, wajib mandi adus. Mazhab Syafi'i mewajibkan mandi adus atau mandi janabah. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ketika kita lupa, langsung mandi junub. Beres mandi junub, baru melaksanakan sholat. Ini pernah terjadi apa di zaman kita? Bukan hanya di zaman kita, tapi di zaman Rasulullah pun pernah terjadi. Sama siapa? Sama Rasul. Jadi ginilah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu waktu, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah menuturkan, uqimatis salatu wa udilatis sufufi qiyaman. Ketika qomat sudah dikumandangkan, barisan atau saf sudah berdiri sempurna, rapi, fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah membuka pintu, berarti di Masjid Nabawi, karena langsung pintu masjid dengan pintu rumah Rasulullah itu langsung. Rasulullah keluar dari pintu rumahnya menuju masjid, karena Rasulullah itu yang biasa mengimami. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang berani mengimami menggantikan Rasulullah tanpa seizin Rasulullah. Mau nunggu sampai waktu mau habis ketika mau melaksanakan sholat, ketika Rasulullah betul-betul belum datang. Jadi belum ada yang berani, kan? Kalau di kita tengok-tengok biasanya imam maghrib siapa nih, begitu tangan tengok nggak ada, jadi nggak sholat maghribnya. Wah, udah siapa aja yang biasa ganti, Pak. Oh, saya nggak biasa, ini PRW, wah saya nggak mau, PRW, ya udah ustaz aja, ustaz siapa gitu, bisa. Nah, zaman Nabi nggak begitu. Sampai sholat udah hampir berlalu waktunya, Nabi belum datang. Akhirnya sampai Nabi, ternyata Nabi sakit parah. Akhirnya Nabi mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk mengganti menjadi imam sholat. Jadi sampai seperti itu. Nah, salah satu contoh tak terkecuali ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar dari rumahnya, falamma qama fi musallahu zakara annahu junubun. Maka ketika Rasulullah sudah berdiri di tempat sholatnya siap mengimami, Rasulullah teringat annahu junubun, bahwa beliau sedang junub. Faqala lana, maka beliau berkata kepada kami, kata para sahabat, kata Abu Hurairah, maka nakum tetap di posisi kalian semua. Artinya sebelum sholat kan udah rapi nih, jajaran sudah rapi. Rasulullah baru teringat. Rasulullah keluar, kemudian summa raja'a faktasala. Kemudian Rasulullah setelah teringat balik lagi, kemudian mandi adus. Sabnya gimana? Udah sapa nunggu aja sesuai dengan perintah Rasulullah, karena taat kepada Rasul semuanya. Tidak ada yang berubah. Sampai akhirnya summa kharaja ilaina wa rasuluhu yaqul. Tidak lama kemudian Rasulullah balik lagi ke masjid, balik lagi kepada kami, kata para sahabat, wa rasuluhu yaqul, dan rambutnya dalam keadaan masih basah. Dalam keadaan masih basah. Fakabbara fasalaina ma'ahu. Kemudian bertakbir dan kami sholat bersama beliau. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini bisa terjadi kepada kita.
Rasul saja sampai mengalami seperti itu. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Rasul lupa itu dalam rangka memberikan contoh kepada kita. Rasul yang tidak pernah mengalami saja, tapi Rasul memberikan ilmu kepada kita. Seperti apa? Seperti Rasul gak pernah menguap, tapi Rasul memberikan contoh kalau menguap harus ditutup atas saumu mina syaitan, karena menguap itu datangnya dari setan, kan gitu. Rasulullah menguap? Gak pernah Rasulullah. Tapi tahu bahwa umatnya termasuk kita di umat sekarang ini banyak apabila melakukan kebaikan-kebaikan, mau itu di majelis ta'lim atau sedang melaksanakan sholat, biasa menguap. Itu seperti itu. Maka Rasulullah memberikan contoh, ya, memberikan contoh apa yang harus kita lakukan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mandi junub ini hukumnya wajib dan harus sempurna memenuhi rukunnya. Kalau kita lihat cara mandi junub Rasulullah bagaimana? Diceritakan oleh Siti Aisyah sebagai istri beliau, istri Nabi. Karena Rasulullah idza kasala minal janabati ghasala yadayhi, ketika Rasulullah mandi jinabah, ghasala yadayhi, Rasulullah itu mencuci kedua tangan dulu awalnya. Kemudian setelah cuci kedua tangan, setelah begini, fatawadda wa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau wudu dulu seperti wudu mau melaksanakan salat. Sama seperti wudu mau salat. Habis itu gimana? Sembah salat, baru banjurkan air ke bagian kepala. Sunnahnya ke sebelah bagian kanan, dari sebelah kiri. Nah, summa yuhallilu biyadihi sya'rahu, kemudian Rasulullah menjelang-jelang bagian kepalanya dengan jari-jarinya, rambutnya begini. Nah, kita juga samakan sekarang, kan kita sunnah ngikuti Rasulullah, walaupun mungkin ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Dulu kira-kira Allah alam, saya juga nggak menemukan di zaman Nabi ada sampo nggak? Mungkin begitu saya ngomong sama ibu-ibu, boro-boro sampo zaman saya aja katanya. Belum ada sampo. Tuh kalau mandi gimana? Mandi kalau rambut ada ketombe biasa mandi pakai bekas apa ya? Sapu padi, itu sapu padi. Kalau dulu kan padinya bukan kayak yang sekarang dibuat itu, pakai ketam. Nah itu bekas ininya nanti dibakar, habis dibakar kan airnya hitam disaring. Dan jadi dipakai keramas itu airnya. Dulu, kalau sekarang mah ya sampo aja banyak macamnya kayak gitu. Nah, dengan sampo sekarang lebih memudahkan. Memudahkan apa? Satu, ketika rambutnya tebal, cepat itu air masuk ke pori-pori, ke kulit kepala. Termasuk bukan hanya rambutnya tebal, apalagi udah tebal rambutnya berminyak. Kalau rambut berminyak kena air ya seperti lewat aja gitu. Ya, maka ketika kita pakai sampo, selain sampainya air ke kulit kepala, ke bagian pori-pori juga akan terangkat. Ya, ketobek lah kotoran-kotoran kulit mati itu. Jadi seperti itu. Sekarang lebih enak. Kita remas-remas, habis diremas-remas bagaimana kalau Rasulullah hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratahu afadu alaihi ma sallallahu. Ketika Rasulullah sudah menyangka bahwa dengan remasan-remasan ini kulitnya udah kena semua, bagian rambut atau kulit kepalanya sudah basah semua, maka Rasulullah ya ngapain Rasulullah? Rasulullah membasuh kembali dengan 3 kali basuhan. Bahasanya mungkin dibilas lah. Ya, dibilas. Kalau kita kan biasanya langsung jadi langsung. Kepala dulu disampuin, habis kepala pakai sabun, berarti nanti langsung sapu basuhan aja udah selesai semua. Nah, itu seperti itu. Kalau zaman sekarang kita summa ghasala saira jasadihi, setelah bagian kepalanya selesai,
Ghasala jasadi, maka Rasulullah baru melanjutkan ke seluruh badannya. Tidak boleh ada satu bagian kecil pun dari kulit kita yang tidak terkena air. Kalau ada bagian kulit yang tidak terkena air, maka dipastikan mandinya tidak sah. Kalau mandi junubnya tidak sah, amalan-amalan di depan ditentukan oleh hal tersebut, jadi tidak sah juga. Lalu bagaimana kalau misalkan kita luka? Kan luka Pak diperban, udah diperban, kata kita mandi junub, mana harus mandi junub? Kenapa? Mungkin karena mimpi, atau mungkin karena lain. Nah, itu lain cerita. Ya, tetap harus dibasuh. Kalau kena air bagian lukanya, nah tetap harus diguyur bagian luarnya. Makanya ketika kita berwudu saja, bagaimana kalau bagian anggota wudu ada tangan, misalkan kita kena apa, kena luka, kemudian pakai diplas. Itu sebaiknya bagi orang yang mengerti tentang fikih, jangan dikasih diplas dulu, jangan ditutup dulu, tapi bersihkan dulu. Sekalian wudu, ketika kita sudah berwudu baru tutup. Maka ketika kita wudu lagi karena sudah batal, mau sholat lagi, tidak usah dibuka. Intinya dalamnya sudah bersih, suci, maka cukup bagian luar. Itu seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita melaksanakan mandi junub, ya kita harus sesempurna mungkin, termasuk bagian-bagian yang tidak terlihat atau biasa terkena air, jadi tidak bisa biasa terkena air. Contoh misalkan di lipatan-lipatan bagian perut kita, kadang-kadang kan begitu kita begini ngelipat Pak, air melewat ke sini kita, padahal di sini tidak terkena. Ya, itu seperti itu. Maka harus sempurna, karena menentukan ibadah-ibadah yang lain ketika kita mandi junub itu. Termasuk kita berwudu juga sama. Ketika wudunya bagus, ya insya Allah, karena menjadi syarat saja. Salat kita sah kalau wudunya bagus. Wudunya nggak benar, ya salat kita pun nggak benar nanti. Nah ini jangan sampai ketika kita sholat mah sholat, tapi ya bisa jadi wudu kita tidak sempurna. Apalagi kalau wudunya tidak benar, bukan hanya sekedar kurang sempurna. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perihal bolehkah kita mandi bareng? Maksudnya gini Pak, mandi bareng itu bukan secara umum lah. Kan banyak nih mandi bareng itu di mana? Biasanya mandi bareng di mana Pak sekarang? Ya kolam renang kan terbuka kan? Di kolam renang terbuka. Kita mandi bareng. Boleh nggak? Ya boleh saja, silahkan saja. Tapi sebagai orang muslim tentulah kita dalam konteks syariat. Bagaimana syariat agama Islam harusnya? Ya tetap kita harus menutup bagian aurat. Ya, aurat. Ya kan alasannya lain Pak. Mungkin alasannya memang harus mewajibkan. Artinya wajib begini, ketika anak kita pengen mandi di sana, sedangkan harus dijaga. Itu kan wajib. Kalau tidak dijaga, khawatir tenggelam, khawatir gimana lah gitu. Nah ini kewajiban. Itu hukumnya wajib menjaga. Tapi kita mesti apa? Ya pakai kaos, pakai kolor yang menutupi sampai lutut misalkan. Walaupun mungkin di tempat-tempat tertentu ada yang sampai kolam renang tidak boleh ketika berenang di kolam tersebut menggunakan kaos. Artinya boleh pakai kolor saja atau boleh pakai celana dalam saja, wajib. Bahkan ada di mana di daerah Prancis sampai memang itu mana muslim kan pada umumnya, masuk ke tempat tersebut wajib tidak memakai apa-apa kan gitu. Nah, itu mah daerahnya daerah minhum lah, bukan golongan
kita gitu. Cuma kalau kita kan ngapain gitu? Kita justru ketika melihat orang seperti itu saja mungkin ya malah kita yang malu gitu kan. Tapi bagi mereka justru pakai baju yang malu. Kenapa? Karena malu itu kalau sedikit, kalau barang-barang mah nggak malu itu. Gitu kan. Ketika orang seperti contoh pernah saya sampaikan, ketika kita sedang ngumpul-ngumpul, mules, kentut, kedengeran sama orang lain, kan orang nengok semua Pak. Dari mana tuh arahnya? Kira-kira begitu nengok lihat kita, malu gak kita? Malu. Kenapa? Karena kentutnya sendiri. Tapi ketika 1, 2, 3, bareng, kira-kira malu nggak? Nggak ada yang malu. Kenapa? Karena bareng-bareng. Nah ketika ke kolam renang pun ya sama, mungkin ketika kita pakai kok kita dong yang pakai kawas, jadi rasa kita yang malu, yang lain mah bebas. Nah bahkan begini, di satu waktu kan kita Pak, ini ternyata mandi di kolam renang itu bukan tanpa sejarah, bukan tanpa dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dulu bahkan menjadi dalil disampaikan oleh beliau, oleh Nabi. Jadi dulu yang biasa mandi bareng itu adalah di zaman umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa namanya Bani Israel, Yahudi. Ya. Ini biasa mandi bareng-bareng, bahkan di tempat terbuka. Nah mungkin sekarang juga banyak penerusnya. Ya salah satunya mungkin itu ketika masuk suatu tempat tidak boleh memakai selai penutup pun, mungkin salah satunya. Nah ini udah terbiasa Pak. Cuman ya bagaimanapun ya seorang Rasul utusan Allah, Nabi Musa gak pernah. Sehingga saking gak senangnya umat Nabi Musa, Bani Israel ini gak senang. Kok Musa gak pernah ikutin kita, sementara kita harus mengikutkan dia. Mandi aja diajak mandi gak mau, dia mah selalu sembunyi sendiri. Ya karena aurat kan, Nabi begitu. Sampai akhirnya timbul fitnah. Ketika Bani Israel tidak senang terhadap Nabi Musa, salah satunya disebabkan tidak mau mandi bareng aja, akhirnya timbul fitnah. Kenapa sih Nabi Musa nggak mau ikut mandi bareng? Timbullah fitnah dari situ. Itu kan kamu nggak tahu ya, kenapa Musa sampai dengan sekarang nggak pernah mau ikut mandi bareng? Kalau bahasa kita mah bahasa Sunda, Musa itu burut, tahu burut Pak? Burut itu hernia, pembesaran pada bagian bijinya, burut gede gitu kan. Itu dia tuh malu, makanya gak pernah. Nabi Musa difitnah sampai akhirnya membukakan kebenaran. Siapa maha pembuka kebenaran? Allah. Semakin menyebar isu bahwa Nabi Musa memiliki kelainan di kelaminnya, akhirnya Nabi Musa ya mungkin zaman sekarang juga masih ada ya, terutama di daerah pedalaman. Kalau di kita insya Allah sudah nggak ada. Dulu kan kalau mandi biasanya ke kali Pak. Di kali pelindungnya biasanya batu besar. Nabi Musa pergi kali mandi bersembunyi di balik batu besar. Mandinya Nabi Musa sama dibuka juga. Baju dibuka, celana dibuka, seluruh penutup pakaiannya dibuka, ditaruh di atas batu. Dengan izin Allah, ini mukjizat. Dengan izin Allah untuk menjawab fitnah dari Bani Israel, apa yang dilakukan Allah? Maka Allah dengan izinnya itu batu terbang. Batu terbang yang di atas batu itu ada pakaiannya. Nabi Musa begitu bangun, begitu selesai nih, lah batu mana? Baju. Bahkan Nabi Musa sampai memanggil, Saubi ya hajar. Bajuku hai batu, dikejar-kejar Pak. Batu nggak berhenti sebelum Bani Israel melihat semua. Melihat apanya? Melihat Nabi Musa yang berlari-lari. Yang dilihat oleh Bani Israel apanya? Yang selama ini terdengar kabar bahwa Nabi Musa
urut atau hernia itu. Maka pada dilihat keliling Nabi Musa, Sofi Hajar, batuk, bajuku, bajuku. Udah keliling semua, batuk kembali. Dan maka Nabi Musa langsung memakai pakaiannya. Nah, di situ terjawab fitnahnya. Fitnah siapa? Fitnah Bani Israel. Karena mereka sudah membuktikan, kamu bilang kemarin Nabi Musa itu urut hernia, ternyata tidak ada masalah karena melihat semua. Nah, jadi kalau sekarang mah bahkan kejadian itu ada zaman sekarang, Pak. Itu dulu zaman Bani Israel kalau mandi bareng gitu. Cuma Nabi Musa nggak mau karena aurat sebagai nabi dan utusan Allah Rasul. Nah zaman sekarang ada nggak yang mandi bareng? Nah itu tadi di suatu tempat sampai ada yang tidak boleh masuk ke tempat tersebut kecuali tanpa pakaian selai pun. Ya mungkin penerus yang dulu gitu. Kira-kira merasa malu nggak kalau seperti itu, Pak? Yang nggak malu, kenapa? Ya, dia juga nggak pakai celana, saya juga enggak. Ya banyakan justru mungkin yang pakai kerudung, yang pakai sarung di situ malah malu. Itu seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi bahkan salah satu keterangan yang begini, di antara salah satu tanda-tanda kiamat akan semakin dekat adalah dengan banyaknya, mohon maaf, adanya keterangan ini wallahu a'lam hadis atau keterangan ulama, wahana-wahana air. Jadi sekarang namanya wahana air itu apa? Water boom, water park, pokoknya ada water gitulah. Itu seperti itu. Kenapa? Karena di situ bercampur antara orang-orang yang mungkin kita tidak aneh, ada yang renang pakai kerudung, ada yang pakai ini, ya alhamdulillah gitu kan, yang menutup aurat mungkin karena tadi menjaga anak. Ada juga yang berani tidak seperti itu, membuka auratnya. Nah, kita sebagai umat muslim tentulah kita harus memperhatikan apa? Memperhatikan hal-hal yang mana saja yang boleh menurut siapa? Boleh menurut syariat. Boleh menurut agama, mana yang dilarang agama. Kita harus tahu dan mampu membedakan. Dan termasuk kesimpulannya kembali ke awal, kita perhatikan sebelum kita melaksanakan ibadah salat atau ibadah-ibadah yang lain, apalagi ini mungkin kita sebagai orang dewasa dan berkeluarga, coba kembali rapihkan yang menjadi syarat diterimanya ibadah kita. Wabil khusus wudu sempurnakan, kemudian mandi sempurnakan. Mandi yang mana? Khususnya mandi junub. Ya kalau mandi sunat tadi ada masalah seperti mandi Jumat, mandi mubah ya kita gerak-gerak mandi boleh saja. Tapi mandi junub lebih khusus lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi kemudian bagi para jamaah sekalian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Sebelum kita tutup mari kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Ada salah seorang atau mungkin beberapa orang dari keluarga atau mungkin khusus yang dari putra Deden sedang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah sehat seperti semula, ataupun kita, keluarga kita, siapapun, mudah-mudahan yang saat ini diuji oleh Allah dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridallah Ta'ala, Allahumma yashfi, Allahumma ya syafi'al amr ishfi maradana ishfi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.